Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bangun kembali ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Dan cuaca pada pagi hari ini yang sangat segar dan cerah ya Tuhan. Dan bentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pelita bagi tubuh kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dan juga menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Jadi tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan ayat Alkitab yang mendukung judul tersebut adalah Lukas 5 ayat 1-11. Mari kita buka Alkitab teman-teman. Lukas 5 ayat 1-11 yang berbunyi, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka beri isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oleh anugerahnya, kita menjadi orang percaya yang menerima Injil. Dan oleh anugerahnya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu kepada sesama manusia dan dunia ini. Ketika Tuhan Yesus ada di pantai Genesaret, banyak orang datang mengerumuni Dia untuk mendengarkan pengajarannya atau firman Allah. Tuhan Yesus memakai perahu Simon sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Sesudah itu Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Simon merespon perkataan Yesus dengan menyampaikan kegagalan baru mereka alami karena telah sepanjang malam mereka bekerja tapi tidak menangkap apa-apa. Namun kegagalan itu tidak membuat Simon mundur atau menolak perkataan Tuhan. Tetapi justru Simon menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Dan Simon pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Karena ketaatan itulah mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan perahu lain juga membantu mengisi ikan, hingga kedua perahu itu hampir tenggelam. Sesuatu yang di luar dugaan terjadi karena taat pada perkataan Tuhan. Berkat berkelimpahan mereka alami. Peristiwa itu menyadarkan Simon bahwa ia tidak layak. Ia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang pendosa." Simon merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak pantas dan tidak layak dijumpai Tuhan. Namun sesuatu yang luar biasa disampaikan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia."
Simon dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia yang menangkap dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Menjala manusia dengan mengajar dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus sehingga membawa orang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Panggilan Tuhan ini direspon sangat baik oleh mereka, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes. Sesudah menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Simon, Yakobus, dan Yohanes dipanggil Tuhan untuk menjala manusia. Tugas ini pun ditunjukkan kepada kita sebagai orang-orang percaya masa kini. Tua, muda, kecil, besar, kita semua dipanggil untuk menjala manusia, artinya untuk memberitakan, mengajarkan keselamatan di dalam Yesus untuk menangkap jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Menjadikan semua orang murid Tuhan yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, karena ketaatan mendatangkan berkat. Tugas memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik di dalam Yesus Kristus adalah tugas yang mulia, yang dipercayakan Allah kepada kita. Tak peduli latar belakang pendidikan dan ekonomi kita, tak peduli kegagalan, dosa, dan aib kita di masa lalu, tak peduli kekurangan dan keterbatasan yang pada kita. Kalau kita memberi diri, diubahkan dan dipakai oleh Tuhan, kalau kita berkomitmen meninggalkan dosa dan hidup baru di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kita. Kita akan diperlengkapi dan dipakai Tuhan menjadi saksinya bagi dunia. Memberitakan Injil lewat kata dan tindakan kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama kita. Mulailah dari dalam keluarga kita, Injil diri kita, Injil pasangan kita, Injil anak-anak kita, Injil orang tua kita, dengan cara sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman atau kehendak Tuhan. Jadilah orang yang bertanggung jawab dalam tugas yang Tuhan percayakan. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh pada Tuhan. Selanjutnya, rajinlah beribadah, bangun persekutuan di mana kita ada. Layanilah sesama, berilah diri menopang pekerjaan Tuhan di dalam jemaat dan masyarakat. Maka kita akan diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke teman-teman, sedikit renungan dan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup atau melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan dapat kami cerna dengan baik, supaya kami dapat menjalani hari-hari pada hari ini dengan lancar ya Tuhan. Dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan semoga pada pagi hari ini berilah kami semua damai sejahtera dan berkatilah kami semua yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari kata sempurna. Haleluya, amin.